gitu ya ininya ya. Dia wah berarti kebaca peta serangannya dia, Mbak. Iya, ya sekali lagi kan kita ngamati tuh. Betul, makanya saya lihat patternnya seperti apa, saya polanya seperti apa. Betul, makanya saya salut sama jenengan ya. Semua orang-orang organik, orang-orang pelaku organik seperti jenengan itu pasti tercatat. Jadi aku takonku penak. Kemarin seperti apa? Gini. Itu jadi bisa jadi SOP. Itu kalau Iya, sudah betul. kebaca. Kan SOP, Mas. Betul, Endingnya. betul. Nah, kalau jenengan sudah melakukan apa namanya itu tadi kan kebaca polanya, oh ternyata saya nggak enak tumbari, berarti kita tanam nanti ya tumbar itu di sekitar itu. Kita mau tanam lagi jagung itu dikembangkan itu kudu enak iku. Jadi dia nggak datang. Betul, aku akhirnya mikir ngono Mas, si jagung iki engko nek nandur meneh tak kayak ketumbar ae. Ya, betul. Enak aku kena aroma ketumbari juga jagungnya kayaknya loh ya, kayak kopi tuh Mbak. Kalau kopi itu kan kalau dekat pohon jeruk, bunga jeruk kan kopinya ini ada taste-nya jeruk sedikit gitu kan, terasa aromanya ki enek jeruk-jeruk. Nah, kalau dia dekat dengan bunga-bungaan, bunga kenanga apa itu ada aroma wanginya sedikit. Nah, itu kan lingkungan. Kayaknya nantinya akan mempengaruhi itu ke jagungnya. Bukan mempengaruhi tekstur rasa enggak. Itu akan memperkaya rasa nanti. Malah bagus itu nanti. Coba mau didelok. Nah, ya itu sih ahli-ahlinya yang akan bisa merasakan iya rada koyo ngene. Nah, insya Allah itu bisa terbukti, Mbak. Aku tuh ahli emat podo ae kabeh. Iya. Wajah. Ini satu lagi yang menarik dari jagung itu, karena kan pas aku nanam jagung itu kan tak kasih refugia juga sebetulnya. Siap. Tapi fungsinya bukan penolak atau repellent, tapi fungsinya sebagai dikorbankan. Jadi aku di pinggir-pinggirnya si jagung itu yang diserang itu aku nanam kailan yang sebetulnya kan disukai ulat gerayak tuh. Iya. Tapi anehnya malah nggak dipangan sih, masih dipangan mas jagungnya sontoloyo sih. Iya. Iya, padahal harusnya kan kailan kan mereka biasanya lebih suka kailan toh. Karena gini, dia merasa lebih safe, lebih aman mangan jagungnya daripada mangan kailane. Kalau dia kailane dia lebih cepet konangan, Mbak. Selulosanya seberapa banyak, begitu dimakan itu ketok mentor mati dipateni. Lah ini jagung kan enggak ketok. Enggak ketok. Moro-moro wis pulet-pulet kabeh ngono. Pinter juga itu sih. Ulat gerayaknya itu. Pinter juga itu. Jadi itu kailannya itu malah bagus gitu lah. Aku enggak iki opo sih iki? Uler iki. Kok gak konsisten ngono lho, Mas? Enggak. Iya. Siap. Monggo. Metodenya Bude dulu ini kan ada Mas. Jadi kalau di kehidupan nyata jangan ada orang ketiga di antara kita kan ya. Jadi kalau di metode tanamnya Bude ini harus ada tanaman ketiga di antara mereka. Iya dong. Ada pengorbanan dong. Dikorbankan. Loh memang metodenya seharusnya gitu ya. Kalau kita mau konvensional selamat, ya kita buat bordersnya dulu ini. Bentengnya sih sing dikorbani sopo. Benteng ini kudu lemah vigornya, kudu vigornya agak jelek, kudu vigor wis pokok engkri-engkrian itu yang akan diserang hama. Tapi tanaman utamanya yang harus dikuatkan. Makanya kemarin waktu pernah kita bahas kalau kita mau kita buat tanaman pagarnya dulu, siapa yang dikorbanin? Jadi keliling, iki kudu diserang hama. Piye carane? Pokok kudu diserang hama. Nah nanti yang tanaman utama baru itu dikuatin, sama nggak mau nyerang ke situ. Karena ada nek sing lemah kok ngapain yang kuat? Nah yang kuat dia juga akan percuma. Keren Ayu itu nanti bisa dibuat SOP itu keren itu saya itu ini. Oke, kita lanjut ke materi terakhir, kuratif. Jadi pengendalian patogen dan insek. Ini singkat aja sebetulnya karena kalau mau kita bahas step-stepnya, langkah-langkahnya juga balik maneh itu sama saja. Mau pengendalian secara organik maupun kimiawi sebetulnya sama, tujuannya sama. Mengendalikan yang penting efektif dan ekonomis. Oke, sobat
sobat sedoyo, jadi kita akan bagaimana sih kalau misalnya kita mengetahui satu tempat itu endemik fusarium, endemik apa namanya, patogen. Kita sudah lakukan pencegahan. Jadi pencegahan sudah dilakukan. Sik mokong. Jadi tidak efektif. Kurang dari 80% masih ada serangan. Oke, 20% itu banyak. Kalau misalnya dari 1000 tanaman, 20% itu 200 tanaman. Kalau ini tanamannya misalnya melon, 200 ping sak wite 2 kilo, petang kintal. Lek regane 10.000. Lek regane 10.000, wis akeh duwike. Nah, artinya bagaimana kita mengendalikan? Sekarang tadi sudah kita lakukan yang namanya preventif, kegiatan pengendalian, sekarang kuratif. Sederhana sebetulnya metodenya. Kita serangan patogen dulu. Kalau kita mau aplikasi patogen, rumusnya ini. Bahan aktif diseling antipatogen. Nis selang-seling. Jadi ketika patogen itu tidak mau, dia tetap membandel. Kita uji, kita cek di mikroskop. Bun Ganeson punya mikroskop, cek ternyata suspek fusarium. Oke. Bagaimana yang kita kendali? Kita masukkan bahan aktif. Apa sih bahan aktif yang dimasukkan? Tembaga oksida. Terus apalagi yang untuk memperkuat ini? Kita masukkan silika. Ini ada jadam silika ya, jadam silika. Sajane jadam ki mik sulfur, itu silika istilahnya Bun Ganeson senaja untuk mempermudah itu. Dan jadam sulfur. Kok pakai metode jadam? Bun Ganeson itu apapun yang baik kita pakai, kita pilih. Kita pilih untuk supaya tujuannya meningkat optimalisasi produksinya, kuantitasnya apik, kualitasnya baik, dan biayanya low. Kita visi misi. Nah, kita pakai ini. Dosisnya berapa? Dosis LD 2 mg per liter, 2 mg per liter. Ini 2 mili, ini cair. 2 mili, ini 2 mili per liter air. Nah, campurkan kocok. Satu tanaman 200 mili. Wes, lakonon lagi. Setelah 24 jam masukkan antipatogennya. Apa yang kita masukkan? Ya komposti. Komposti ini masuk dosis 1:10 setelah 24 jam. Jangan lebih 24 jam. Kurang-kurang kok nggak apa-apa 20 jam, tapi jangan kurang dari itu. Karena apa? Dia masih, bahan ini masih bereaksi. Dia masih mengendalikan. Nah, setelah itu kita lakukan, setelah dilakukan seperti ini, jadi waktunya cuma jeda 24 jam. Tembaga oksida masuk, jadam silika masuk, jadam sulfur masuk. Besoknya 24 jam masukin. Terus komposti. Yakin Mas terkendali? Yakin. Kami udah buktikan kok. Nah itu fusarium akan freeze, mikroba kita masuk, dan mikroba kita yang akan mengendalikan. Begitu mikrobanya freeze, dia mati, akan dikendalikan lebih mudah oleh antipatogen kita, gen hayati kita, komposti. Dengan seperti itu tidak akan terjadi yang namanya endemik lagi. Wes, bahan aktif antipatogen. Begitu nanti keluar lagi ada seperti itu lagi, lakukan lagi seperti ini. Terus kocor lagi, masukkan. Karena sebetulnya kita tidak akan bisa mengendalikan patogen 100%. Karena patogen ini sebetulnya juga penyeimbang alam. Dia dalam satu rantai ekosistem mikro, dia berfungsi dengan caranya sendiri. Dia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang dia bekerja di jalannya, di jalurnya. Ketika
terjadi ketidakseimbangan ekosistem, satu, terjadinya berlebih residu kimia, terjadinya over salah satu bahan-bahan kimia yang terjadi menjadi tidak stabil, rantainya pecah, patogen naik. Itu sebagai peringatan ke kita kalau kita seharusnya harus mendekati alam. Ketika kita melakukan pembenahan, ketika kita melakukan penyelarasan alam, yang terjadi patogen tidak akan mengganggu kegiatan budidaya tanaman kita. Ini yang waktu di video-video yang dulu saya sebut bersahabat dengan patogen. Nah ini, jadi saya setuju permakultur patogen itu bukan penghambat. Patogen itu ya teman juga. Nah iya, tapi ketika dia tidak seimbang, ya dia akan boom, dan ketika itu pula kita akan bimbang posisinya saja nih patogen ini konco apa dudu yo. Nah sekarang kita kendalikan, tidak bisa, kita akan mengendalikan 100%, tidak akan mampu. Kita kendalikan, begitu dia terkendali, kita masukkan penyeimbangnya, kita masukkan antipatogennya, biarkan berkembang di situ, jadi bagus. Patogen akan hidup di tempat yang lain, dia akan hidup di situ dan tidak akan mengganggu. Tapi hati-hati, jangan sembrono. Begitu kondisi tidak seimbang, tanah asam, over N, mesti over N, gak mungkin over P, jarang. Over N, demineralisasi, demineralisasi atau kahat mineral, dia akan keluar. Dan saat itu pula, begitu kita menyadari sudah terlambat karena patogen sudah booming, akhirnya menjadi endemik patogen. Mau Pythium, mau Fusarium, mau Phytophthora, mau bakteri-bakteri Microporus si jamur akar putih. Sebetulnya mereka datang karena adanya ketidakseimbangan nutrisi, ada yang over, ada ketidakseimbangan bahan-bahan ada di situ. Itu yang akan menjadi dia datang, menjadi kondisinya menjadi lemah tanahnya, terus kondisi mikroba yang menguntungkan juga tidak ada, kurang, dia datang patogen. Nah, mudah. Jadi aku orang gampang, kami tidak meremehkan, tapi ini yang kami lakukan dan ini efektif. Kuratifnya gimana? Sudah, masukkan bahan aktif. Mas, aku mau masukkan bahan aktif selain tembaga oksida. Apa yang mau dimasukkan? Saya mau masukkan bahan aktif lain yang lebih canggih, yang lebih kuat. Loh ya silahkan. Rumus yang kami pakai ini. Dan ini tidak mahal. Jangan mau masuk yang lain silahkan. Tapi setelah jangan cuma punya waktu 24 jam, bahan aktif itu menahan yang namanya patogen, serangan patogen, serangan penyakit, serangan bakteri tular tanah. Nah, setelah itu 24 jam, lewat 24 jam, jenengan tidak memasukkan namanya komposti atau antipatogen agen hayati, ya patogen ini berkembang lagi. Begitu dia berkembang lagi, jenengan masukkan lagi bahan aktif, tidak akan efektif. Dia sudah menjadi resisten, dia sudah kuat ya dengan bahan aktif yang dimasukkan tadi. Kesempatan jenengan 24 jam saja. Setelah masukkan panaknya, masuk selesai, masukkan komposti. Oke, clear ya, clear. Kita masuk ke bagaimana kita kuratif untuk pengendalian insek. Kalau insek ini sudah booming, kuratif pada insek. Nah, piye caranya untuk mengendalikan itu, menghentikan boomnya itu tadi? Satu, fogging. Dua, tepat aplikasi. Ini tepat waktu. Ketiga,
bahan penetra. Apa sih yang dimaksud dengan fogging? Kita aplikasi pengasapan. Ini ada dua macam, ada yang pakai serabut kelapa yang tradisional itu ya, tradisional, ada yang modern itu dengan mesin fogging. Nah, silakan dipilih yang mana. Nah, itu masukkan bahan yang ada di sini. Fogging ini bahan aktif EC yang oil base, ditambahkan dengan minyak serai, minyak cengkeh, pen oil, atau dengan apa namanya, kalau kami punya produk namanya Barir atau Magic Oil. Nah, itu masukkan. Dosisnya berapa? Dosis LD-nya ini 50 ml per liter pelarut. Pelarutnya ini mau solar bisa atau white oil atau apa itu, minyak tanah. Nah, nih 50 ml per liter air. Jadi per liter pelarut ya, solar. Fogging. Terus waktu yang tepat untuk fogging bagaimana? 1. Lek udan setelah hujan. Kalau pas musim hujan, setelah hujan. Terus yang kedua, sore atau malam hari. Nah, pada saat insek itu keluar, kita fogging. Yes, selesai. Besok kontrol paginya, siang berkurang tidak, berkurang fogging lagi, nggak berkurang fogging lagi. Jangan keburu ditingkatkan dosisnya, fogging lagi. Nah, setelah biasanya aplikasi pertama itu sudah drastis, kedua aplikasi yang kedua ini bersih. Nah, setelah aplikasi yang kedua ini bersih, baru kita aplikasikan bahan penetral. Bahan penetralnya itu tadi loh, minyak serai, minyak cengkeh, pen oil, atau pakai Barir atau ini. Jane aku ki bakul tapi rodok konyol juga ya. Ndudoi apa namanya? Formulasi bahan yang dijual. Nah, mohon maaf, bukan apa, aku gak tega gitu loh kalau mau teman-teman yang di luar pulau harus beli bahan apa namanya, bahan ini dari saya enggak tega. Apa yang ada di sana lakukan. Bahan penetralnya tadi sudah saya sebutkan, ada minyak serai, minyak cengkeh, ada pine oil atau bahan karbol ya. Itu masukkan, spray dengan tambahan perekat. Jadi ini bahan penetral itu ya, minyak-minyakan tadi, minyak atsiri, dan satu lagi ditambah dengan perekat. Selamat datang Pak Deari. Injury time. Sama perekat atau surfaktan. Oke. Jadi ini bahan penetralnya. Masukkan spray, jelas ke seluruh ini, diratakan. Dan seperti itu hama, insek, apa namanya, sinyal komunikasinya terganggu karena aroma itu tadi yang tidak disukai oleh insek. Kalau udah kuratif, wis angin fogging. Dan setelah itu aplikasikan bahan penetral. Kalau tidak ada fogging, bagaimana Mas? Fogging lo ada pilihannya, ada dua, tradisional dan modern. Yang tradisional ada di video saya kemarin yang pakai bahan zeolit itu, di bahan aktif dimasukkan ke situ dengan bahan apa namanya, penguatnya, ada atsirinya, terus di ya apa namanya, di sabut kelapa itu dibakar kayak mbah-mbah zaman dulu, apa namanya, cok bakal itu loh, apa yang ngarani nyuguh sajen itu dibakar menyang di sabut kelapa. Nah itu seperti itu. Itu yang paling sederhana, lakukan. Saya kira itu tidak sulit. Nah, atau kalau pakai alat enak, jeret, fogging modern. Itu nanti apa namanya, itu bisa dilakukan. Dosisnya ini 50 ml per liter. Nah, aplikasinya
tepat waktu. Ojo awan-awan ter-ter sampean fogging angine banter ya ora kena sampean dhewe engko. Kena asepe ngelu dhewe. Jadi setelah hujan, kalau pas musim hujan, itu posisi tidak ada angin, kondisi daun ini masih basah, begitu di fogging lengket di daun. Begitu dia lengket, hama nggak mau datang, bro. Hama nggak mau datang. Nah, kemudian setelah terkendali boomnya si ledakannya si serangga ini, baru kita aplikasikan penetral. Penetral ini minyak atsiri tadi bersamaan dengan perekat pestisida, semprotkan. Jangan lakukan itu 2 kali, clear. Tapi biasanya aplikasi sekali ya, 1 paket fogging dan bahan penetral, clear. Nah, kalau dengan seperti ini, sebetulnya ini bisa dilakukan kalau udah ada serangan. Tapi kalau belum ada serangan, yang paling bagus, sekali lagi, mencegah lebih bagus daripada mengobati. Kita mencegah, membentuk vigor kuat, karena sebetulnya tanaman ini, saya seapi apapun ya, yang namanya pestisida, itu pasti ada side effect ke tanaman, yang akhirnya mengganggu metabolisme tanaman itu. Sebagus apapun. Jadi saya lebih senang preventif, mencegah, karena dia akan keluar sifat alaminya, dia akan keluar antibodinya. Jadi tidak perlu kita kendalikan dengan bahan aktif yang bahan aktif kimia. Jadi begitu. Jadi saya kira materi ini cukup. Saya kasih 1 kesempatan, dibuka mikrofonnya, silakan bertanya sebelum nanti kita tutup. Monggo. Mas Wahyu bertanya, Mas. Siap, dengan Mustafa, Mas. Oh, iya, apa kabar Cak Tova? Suwi gak telepon. Alah. Sibuk, Mas. Wah, mantap. Monggo. Sibuk garap ladon ge melon karo iki, Mas. Brambang merah. Kang, regane winih piro brambang? Rego brambang piro winih? Regane ini siap tanam dari Bima 52 sekarang. Oh, siap. Nanti kita lanjut komunikasi. Ada temen yang pengen belajar nandur brambang di Sukoharjo, yang beliau master pari, kalau master padi. Nah, pengen belajar. Mas Wahyu, mau tanya ini, Mas. Siap, lanjut. Untuk masalah fogging, kalau misalkan belum musim hujan, kalau kita mau fogging lebih efektif kalau di-spray dulu gimana? Di-spray air dulu baru kita fogging. Nggak perlu. Kalau misalnya dengan spray, berarti ya spraynya diwalik ngono ta, bahan penetral dhisik baru fogging. Nggak apa-apa. Oh gitu ya. Nggak apa-apa. Karena sebetulnya metode ini gandeng gitu loh. Mau diwalik dhisik misalnya, oh iki jenenge sore ini tak semprot, atau mau fogging di spray dulu air, dibasahin dulu. Nah, airnya itu dicampurkan barir saja, jangan dengan bahan aktif. Barir saja. Nah, itu semprot itu, baru setelahnya belakangnya langsung fogging. Ya malah api. Oke. Satu lagi, Mas Wahyu. Ini tadi maaf, tadi terputus karena ada tamu ambil berambang ini. Siap. Lanjut. Tadi terputus. Oke. Ini mau tanya masalah karat daun ini yang mungkin bermasalah di bawang merah ini. Karat daun Puccinia-ales itu sebetulnya dia naik dari kelembapan. Siang panas, malam dingin, jadi otomatis penguapannya kan lebih tinggi. Nah, artinya saya tak takon, jenengan sudah aplikasi komposti di paritnya belum? Sudah. Naiknya parah enggak? Sementara ini kan saya belum kena karat daun, cuman kan kalau musim hujan. Oh, musim hujan pasti. Kalau musim hujan pasti itu sudah karena kelembapannya tinggi, Kang. Makanya kan kenapa saya tanya parah enggak? Kalau kena sekarang kayaknya kok jarang sekali yang kena karat daun kalau seperti ini ya.
jarang itu. Nah, kalau misalnya pas musim hujan, jenengan aplikasikan itu di apa namanya, di permukaan, diirik di apa namanya, parit, itu jenengan tebari abu dapur, tebar abu dapur rata, terus jenengan spray apa untuk pencegahan, spray komposti di situ. Nah, sama di bawah. Nah, kalau untuk pengendalian, jenengan spray karat daun itu kami ngendalikan di Malang itu dengan dengan klorontanolin, mereknya Dakonil apa itu loh Kang, klorontanolin. Nah itu pokoknya nil gitu loh. Nah itu kan ono sing merek Kudanil bareng iku ya. Kudanil apa itu? Lali aku. Iku pakai itu dispraykan ke daun dan dispraykan ke parit, karena sumber karat daunnya itu dari bawah. Nah, nanti kalau misalnya Mas iki sik gawat, kalau masih gawat, jenengan ambil gamping. Kapur sing sik aktif lho Kang, lek dicemplungin banyu. Iya. Nah, jenengan campur ambil komposti ya. jangan mateng. Jadi aplikasinya gini. Gamping itu dimasukkan air, engko setelah dingin, airnya siramkan ke parit. Jangan ke tanamannya, tapi di paritnya saja. Nah, di tanamannya jenengan spray komposti dicampur dengan jadam sulfur, jadam silika sama booster brick. Jadi bukan dispray tok, tapi dikocoki. Kocor ya? Kocok. Nah, itu yang gampingnya disiramkan di paritnya. Siap. Makasih Jam. Sami-sami. Siap. Oke, ini doanya berangkat melon tinggi 500 seru rencana nih. Bismillah, insya Allah bagus. Cok lali, cok pedot solawatane. Apa namanya, mudah-mudahan itu menjadi berkah, menjadi baik nanti, dan akhirnya menjadi apa ya, ikhtiar yang baik lah. Mohon dikontrol juga Jam. Siap. Minggu ini mulai jalan ini. Ini sudah pengolahan lahan. Mungkin 3 hari lagi kita lep dulu, baru tebar itu apa? Kayak abu, terus itu. Pakai 2 minggu lagi langsung kita tanam ini. Oke, pakai pakai kantong mikroba, kantong nutrisi. Enggak. Oke. Karena cuma satu kali pakai kan? Oh, saoyot ah. Iya, saoyot. Oke, hajar kayak kemarin, metode yang kemarin kita ketemu itu. Diajar aja. Oke, makasih. Siap, nggih. Barokallah, mugi berkah, mugi dados sae. Nggih. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sampai di materi terakhir, sudah selesai. Jadi saya sangat bersyukur sekali teman-teman, jadi bisa berbagi seperti ini. Mohon maaf sekali. Jadi metode-metodenya ya cuman itu ya, karena kami yang lakukan itu, kami lakukan yang tidak rumit-rumit, yang tidak sulit-sulit. Yang penting jenengan paham tujuan kita ini adalah bertani dan menyuburkan tanah, bertani dan menyehatkan lingkungan. Nah, sahabat Bunkenesen, sahabat Toa, dulur-dulur tani, terima kasih sekali jadi berpartisipasi, teman-teman yang berpartisipasi dari Yayasan Beringin, Mbak Dwi matur nuwun sangat, karena diskusi kita ini ternyata menjadi satu SOP yang digunakan, dimanfaatkan banyak petani. Jadi gerakannya ini seperti apa ya, dari bawah ini jalan terus teman-teman. Alhamdulillah ini sangat bermanfaat banget. Jadi saya terima kasih teman-teman semua, matur nuwun waktunya. Materi ini tadi terbagi menjadi tiga season, nanti di YouTube akan kami share di Wahyu Garuda. Terima kasih sekali lagi, saya tegaskan, channel itu untuk belajar bersama, channel itu untuk berbagi tanpa tapi. Jadi Wahyu Garuda tidak mencari
surkiber, tidak mencari like dan komen. Kita ndak nyari surkiber sing akeh ndak. Kami perlunya itu teman-teman belajar. Ya, silahkan yang punya ide apapun, Mas buka materi ini, silahkan nanti kita diskusi. Untuk sementara ini kalau untuk peternakan, insya Allah ayam broiler dan kelinci kami berani. Ayam broiler mungkin berani. Kalau untuk ruminansia kayaknya belum deh. Nanti insya Allah bertahap karena itu banyak sekali yang harus dipelajari, banyak dan perlu waktu yang panjang. Terima kasih yang hadir di diskusi malam ini. Ini biasanya kita diskusi malam Minggu, sekarang malam Senin. Semoga menjadi manfaat, semoga menjadi berkah, dan ini semua menjadi kebaikan untuk bersama. Mari kita terus bertani. Dengan bertani kita menyehatkan lingkungan, menyuburkan tanah. Kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.